Mulailah dari dalam diri, kenali siapa kamu sebenarnya. Nilai dan tujuan yang kau pegang jadi fondasi kuat perjalanan. Jangan takut pada ujian, belajar dari setiap langkah. Seperti satria yang tersembunyi, teguh menanti datang waktunya. Jiwa terpilih, bangunlah dirimu dengan tekad yang takkan luntur. Disiplin dan hati yang kuat, bawa cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Episode kali ini kita akan membahas topik yang lebih menarik, Satrio Piningit melawan sifat NPD orang lain. Bagaimana menghadapi orang dengan kecenderungan Narcissistic Personality Disorder atau NPD dengan berbekal kekuatan seorang Satrio Piningit. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Mari kita bedah bersama saya Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Memahami musuh. Apa itu NPD? Sebelum kita bicara soal strategi, kita perlu perkenalan dulu dengan musuh. NPD itu bukan sekedar orang yang percaya diri berlebihan. Ini adalah gangguan kepribadian yang kompleks, ditandai dengan rasa superioritas, kebutuhan akan pujian, dan kurangnya empati. Orang dengan NPD seringkali manipulatif, egois, dan merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus. Mereka bisa merusak hubungan, baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, atau percintaan. Biar lebih jelas, kita lihat apa saja ciri-ciri utama NPD menurut DSM-5 atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Ini semacam kitab sucinya para psikolog dan psikiater. Singkatnya, ada beberapa poin penting. Pertama, merasa paling hebat. Orang dengan NPD punya keyakinan yang berlebihan tentang diri mereka sendiri, merasa paling pintar, paling sukses, paling berbakat, padahal mungkin gak ada buktinya. 2. Fantasi tentang kesuksesan tanpa batas. Mereka sering membayangkan diri mereka sukses besar, punya kekuasaan tak terbatas, dicintai semua orang, atau jadi sangat brilian. 3. Merasa diri paling spesial dan unik. Mereka percaya bahwa mereka itu spesial dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang selevel dengan mereka. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan khusus. 4. Butuh dipuja terus-menerus. Pujian atau validasi dari orang lain seperti napas bagi mereka. Mereka selalu mencari perhatian dan pengakuan, dan bisa sangat marah kalau diabaikan atau dikritik. 5. Merasa berhak. Mereka merasa berhak mendapatkan apapun yang mereka inginkan tanpa perlu berusaha atau mempedulikan orang lain. 6. Memanfaatkan orang lain.
Mereka sering memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka kurang empati dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. 7. Kurang empati. Mereka sulit memahami atau merasakan atau yang dirasakan orang lain. Mereka cenderung egois dan hanya fokus pada kebutuhan mereka sendiri. 8. Iri pada orang lain atau percaya orang lain iri pada mereka. Mereka sering merasa iri pada kesuksesan orang lain atau justru mereka merasa bahwa orang lain iri kepada mereka. 9. Sombong dan angkuh. Mereka sering bersikap sombong, angkuh, dan merendahkan orang lain. Penting untuk diingat, diagnosis NPD itu kompleks dan harus dilakukan oleh orang profesional. Kita nggak bisa sembarangan mendiagnosis orang lain. Tapi dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa lebih waspada dan melindungi diri dari perilaku yang merugikan. Segmen 2. Satrio Piningit, kekuatan dari dalam diri. Satrio Piningit dalam kompleks ini bukan sosok mistis yang akan datang menyelamatkan kita. Tapi ini adalah simbol kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Kekuatan untuk mengenali, menghadapi, dan melindungi diri dari pengaruh negatif orang dengan NPD. Kekuatan ini meliputi 1. Kesadaran diri, mengenali diri, dan batas diri. 2. Kemampuan berpikir kritis, tidak mudah termakan manipulasi. 3. Keberanian untuk menetapkan batasan dan mengatakan tidak. 4. Kasih sayang, terutama pada diri sendiri. Sekarang kita coba aplikasikan 4 kekuatan Satrio Piningit ini dalam situasi nyata. Misalnya, kamu punya rekan kerja yang jelas kecenderungan NPD. Dia selalu merasa paling benar, suka merendahkan ide orang lain, dan memanfaatkan kamu untuk mengerjakan tugasnya. Bagaimana cara menghadapinya dengan kekuatan Satrio Piningit? 1. Kesadaran diri. Kenali dulu apa yang penting buat kamu, apa batasan-batasan kamu. Jangan biarkan dia meremehkan ide kamu. Ingat, ide kamu juga berharga. 2. Berpikir kritis. Jangan mudah percaya dengan semua yang dia katakan. Cek faktanya, jangan langsung termakan omongannya yang bombastis. Kalau dia klaim punya koneksi penting, coba cari tahu apakah itu benar. 3. Keberanian. Keberanian itu menolak permintaannya yang nggak masuk akal. Kalau dia minta kamu mengerjakan tugasnya di luar jam kerja, tolak dengan tegas. Bilang saja, kamu punya prioritas lain. 4. Kasih sayang pada diri sendiri. Jangan biarkan dia membuat kamu merasa bersalah dan tidak berharga. Ingat, kamu berhak diperlakukan dengan baik. Kalau dia terus-menerus merendahkan kamu, jangan ragu untuk berbicara dengan atasan atau mencari dukungan dari teman kerja. Intinya, jangan biarkan rekan kerja yang narsistik itu mengendalikan kamu. Dengan mengenali kekuatan Satrio Piningit dalam diri kamu, kamu bisa melindungi diri kamu dan tetap profesional dalam bekerja.
Segmen 3. Strategi perlawanan menghadapi orang dengan NPD. Menghadapi orang dengan NPD itu butuh strategi yang tepat. Kita tidak bisa mengubah mereka, tapi kita bisa mengelola interaksi kita dengan mereka. Sekarang, mari kita bahas strategi praktis yang bisa kita gunakan untuk menghadapi orang dengan NPD. Ingat, tujuan kita bukan mengubah mereka, tapi untuk melindungi diri kita sendiri. Pertama, grey rocking. Ini adalah strategi di mana kita menjadi sangat tidak menarik bagi orang dengan NPD. Kita memberikan respon yang singkat, datar, dan tidak emosional. Jangan memberikan informasi pribadi atau menunjukkan minat pada apa yang mereka katakan. Tujuannya adalah membuat mereka bosan dan mencari mangsa lain yang lebih menarik. Contoh, jika rekan kerja NPD mulai membual tentang pencapaiannya, kita bisa merespon dengan singkat, "Oh, baguslah," tanpa memberikan pujian atau ketertarikan lebih lanjut. 2. Menetapkan batasan yang jelas. Ini sangat penting. Kita perlu menentukan batasan apa yang tidak boleh dilanggar oleh orang dengan NPD. Misalnya, kita tidak akan mentolerir perilaku merendahkan, manipulasi, atau permintaan yang tidak masuk akal. Komunikasi batasan ini dengan tegas dan konsisten. Contoh, saya tidak nyaman dengan komentar Anda tentang penampilan saya. Tolong, jangan membahas hal itu lagi. 3. Tidak terpancing emosi. Orang dengan NPD seringkali sengaja memprovokasi kita untuk mendapatkan reaksi emosional. Jangan terpancing, tetap tenang, dan kendalikan emosi kita. Jika kita marah atau kesal, mereka akan merasa menang. Contoh, jika atasan NPD mengkritik pekerjaan kita di depan umum, jangan langsung membela diri dengan emosi. Tarik nafas dalam-dalam dan respon dengan tenang. "Terima kasih atas masukannya, saya akan mempertimbangkannya." 4. Fokus pada fakta. Orang dengan NPD seringkali memutarbalikkan fakta atau berbohong untuk mencapai tujuan mereka. Jangan mudah percaya dengan apa yang mereka katakan. Selalu periksa fakta dan cari bukti pendukung. Contoh, jika rekan kerja NPD mengklaim bahwa dia melakukan semua pekerjaan dalam proyek, kita bisa menunjukkan bukti kontribusi kita dengan tenang dan profesional. 5. Mencari dukungan dari orang lain. Menghadapi orang dengan NPD itu berat. Jangan lakukan sendirian, cari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional, seperti psikolog atau konselor. Mereka bisa memberikan perspektif yang objektif dan membantu kita mengelola emosi kita. Ingat, strategi ini membutuhkan latihan dan kesabaran. Jangan berkecil hati jika pencapaian tidak berhasil atau kurang maksimal. Yang penting, kita terus berusaha melindungi diri kita sendiri dan menjaga kesehatan mental kita. Penting untuk diingat, keselamatan emosional dan mental kita adalah prioritas utama. Jika situasi sudah terlalu toksik, jangan ragu untuk mengambil jarak atau bahkan
mengakhiri hubungan. Segmen 4, merawat diri sendiri, kemenangan sejati. Perlawanan terhadap orang dengan NPD bisa sangat menguras energi. Jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Relaksasi dan terhubung dengan orang-orang yang suportif. Kemenangan sejati bukan berarti mengubah orang lain, tapi menjaga kita tetap utuh dan sehat secara mental dan emosional. Kesimpulan, jadi kita sudah membahas bagaimana menghadapi orang dengan kecenderungan NPD dengan kekuatan Satrio Piningit, yaitu kesadaran diri, kemampuan berpikir praktis, keberanian, dan kasih sayang pada diri sendiri. Ingat, ini bukan pertempuran fisik, tapi pertempuran mental dan emosional. Penting untuk diingat bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon mereka. Dengan strategi yang tepat, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan tetap menjaga kesehatan mental kita. Jika kamu merasa kesulitan menghadapi orang dengan NPD, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk membantu kamu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Semoga episode hari ini memberikan pencerahan dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Ingat, kamu adalah Satrio Piningit dalam hidupmu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahnya tenang namun penuh kuasa, menyulam keadilan di tengah derita. Dari lorong sejarah yang tersembunyi, terbit harapan, bumi pun berseri. Imam Mahdi penuntun jiwa yang rindu, Ratu adil pelita di setiap sudut waktu, bersatu dalam harapan dan doa, membawa damai untuk seluruh bangsa. Nau badai datang mengguncang dunia, iman tetap kuat, bintang pun bersinar. Satrio Piningit, pengawal cahaya, menyatukan hati dalam cinta dan karya. Ratu adil pelita di setiap sudut waktu, bersatu dalam harapan dan doa, membawa damai untuk seluruh bangsa. Satrio Piningit, harapan yang menanti, menuntun jalan menuju cahaya abadi.